Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila al-mu'allif hadzal kitab ridha illa sya'nana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, para santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah Man Gresik 1 yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain kita. Silakan dibuka pada surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Walanabluwannakum lan yetine bakal nyoba temen sapa ingsun kum ing sira kabeh, ingsun bakal nyoba ing sira kabeh bisain kelawan swiji-wiji. Allah berfirman bahwasanya aku pasti nanti akan menguji kamu. Ya, jadi setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Khitabnya di situ adalah dengan kum, kamu semuanya. Apakah itu muslim atau non muslim? Ya. Termasuk kita orang muslim, orang yang beriman juga diuji oleh Allah. Bisain kelawan swiji-wiji. Bayane syai' minal khaufi saking wedi. Ya. Pasti di antara kita pernah diuji rasa takut. Lil aduwi maring musuh, wal ju'ilan luwe ay al qadhi tegese paceklik. Allah pasti akan menguji kepada kita dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Di antaranya adalah rasa takut, kemudian kelaparan, ya, alju, wanaksin lan kekurangan, wanaksin lan kurang minal amwali saking piro-piro harta, termasuk juga kurang harta bendahnya. Semula kaya tapi kemudian tiba-tiba hartanya habis, bil halaki sebab rusak, ya, punya perusahaan bangkrut, baru pegang uang banyak tiba-tiba dicuri orang, dirampok orang, ya, bil halaki sebab rusak. Wal anfusi lan jiwa, ay wa naqsim minal anfusi, jadi kekurangan jiwa, bil qatli sebab terbunuh, wal mauti lan mati, wal amrodi lan loro. Jadi kehilangan harta, kekurangan harta, dan juga kehilangan jiwa, nyawa. Mungkin karena terbunuh, atau memang ajalnya sudah tiba, al-maut. Juga mungkin karena sakit. Wasamaroti aywanaksim minas samaroti lan
kurang saking buah-buahan as-samarot bil jawaihi kelawan bil jawaihi sebab kekeringan ailan nahtabironna tegese bakal awe kabar temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Allah pasti akan menguji pada kita, dan itu termasuk sebagai bentuk dari pemberitahuan Allah kepada kita. Kita diberi sakit. Tujuan Allah apa? Fananduru mongko ningali sapa ingsun atas biruna apa ta padha sabar sapa sira kabeh amla utawa ora. Jadi Allah memberikan sakit, kemudian kematian, kemudian juga tadi kelaparan, rasa takut, ya, dan lain sebagainya tadi itu adalah dalam rangka untuk mengetahui apakah kita sabar atau tidak. Wabasyir lan awiyo kabar gembira sira Muhammad as-sabirina ing pira-pira wong kang padha sabar. Alal bala ing ngatasi ujian. Sira paring kabar gembira bil jannati kelawan swarga. Hum utawi as-sabirin. Hum utawi as-sabirin iku alladzina wong akeh idza asobat nalikane menimpa hum ing alladzina apa sing menimpa apa musibatun musibah ai balaun tegese cobaan qalu mongko padha ngucap sapa as-sabirin ngucap inna sak temene kita iku lillahi kedue Gusti Allah malikane ing dalem kepemilikane wa abidan lan ing dalem penghambaane. Artinya yaf'alu agawe sapa Allah bina kelawan kita agawe maing barang yasya'u kang ngarepaken sapa Allah. Wa innalan sak temene kita ilahi maring Gusti Allah iku rajiun wong kang padha bali kabeh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya kita semuanya pasti diuji oleh Allah. Ada 5 hal tadi itu. Bentuk ujian yang diberikan oleh Allah adalah bisyai'in dengan sesuatu yang mana sesuatu itu akhirnya menyebabkan rasa takut. Kemudian yang kedua kelaparan. Yang ketiga kekurangan harta. Kemudian yang keempat kekurangan jiwa. Dan yang kelima kekurangan buah-buahan, sumber ekonomi. Lah, saat ini kita di masa pandemi COVID-19 ini ternyata ujian Allah yang diberikan kepada hambanya ini tidak satu persatu. Kita tidak hanya sekedar takut, tapi juga dampaknya itu terjadi kelaparan, kemudian kekurangan harta. Sekarang ini banyak orang-orang yang semula tabungannya banyak, sekarang tabungannya menjadi habis karena kondisi pandemi ini. Kemudian anfus, di mana-mana banyak yang meninggal gara-gara COVID-19, walaupun sebenarnya yang banyak meninggal itu punya penyakit penyerta. Dan ini tidak hanya di negara kita di Indonesia, tapi seluruh negara, ada 213 negara ternyata juga mengalami hal yang sama. Kemudian sumber ekonomi, wassamarot. Kalau sekarang barangkali kita kan samarot buah-buahan, perkebunan yang begitu luas, akhirnya kemudian rusak. Ya. Sumber-sumber ekonomi akhirnya kemudian menjadi goncang gara-gara kondisi pandemi seperti ini. Nah, karena itu maka orang-orang yang beriman, ya, kemudian dia menghadapi ujian Allah seperti ini, maka mereka akan bersabar. Ketika Allah menguji seperti ini, maka kita bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar itulah yang oleh Allah, ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu mereka yang ketika diuji oleh Allah, kemudian mereka mengucapkan inna lillahi. Kita ini adalah milik Allah. Dan kepada Allah semuanya kita akan kembali. Fil akhirati ing dalam akhirat. Ai fayujazi mongko bales sapa ingsun. Ai fayujazi mongko bales sapa Allah na ing kita. Fil hadisi ing dalam hadis. Man utawi sapa nunggu istarja'a maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, istirja.
Mantai sapa nungku istarja maca istirja utawa maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun indal musibatin indal nalikane kena musibah ajaro mongko ganjar hu ing man sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalam musibah. Siapa saja yang diuji oleh Allah kemudian kembalikan semua ujian itu pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan pahala. Wa akhlafa lan mengiringi ganti sapa Allah alaihi ing atase man khairan ing bagus. Ketika kita diberi ujian oleh Allah kemudian kita bersabar, maka proses kesabaran yang kita hadapi itu, yang kita lakukan itu akan diganti oleh Allah dengan banyak kebaikan. Wa filan iku ing dalam hadis, di dalam hadis juga ada anna masabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene piro-piro lampune Gusti Kanjeng Nabi iku tufi amati. Saat itu lampunya Kanjeng Nabi itu mati ya. Fastarja'a mongko maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lampune Kanjeng Nabi pecah, mantun ngoten Kanjeng Nabi innalillahi ya. Akhirnya kemudian faqalat mongko ngucap sapa Aisyah tunya Aisyah, "Innama hadza angepsene utawi iki kumasabihun." Kanjeng Nabi ini kan hanya sekedar lampu Kanjeng Nabi. Lan apa jenengan kok mawi maos innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, kullu ma utawi saben-saben barang saakang mengecewakan apa ma. Saakang mengecewakan apa ma al mukmina ing wong mukmin, fahuwa mongko utawi ma iku musibatun musibah. Jadi sesuatu apa saja yang mengecewakan kepada kita orang yang beriman, maka kita anggap itu sebagai musibah. Lah ketika itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rawang riwayataken hadis sapa Abu Dawud fi murasilihi ing dalam piro-piro hadis mursale Imam Abu Dawud. Ulaika utai mengkono as-sabirin ay alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu iku alaihim ing atase ulaik shalawatun utawi pengampunan ay maghfiratun tegese pengampunan. Orang-orang yang diberi ujian oleh Allah kemudian dia kembalikan kepada Allah, orang-orang seperti itu akan diberikan pengampunan mir rabbihim saking pangerane as-sabirin wa rahmatun lan rahmat ay nikmatun tegese kenikmatan saking Gusti Allah. Allah akan memberikan kenikmatan. Kita yakin bahwasanya setelah Allah menguji kita seperti begini, kondisi seperti begini, serba susah, serba tidak menentu karena kondisi pandemi seperti begini, ya, maka kita yakin Allah pasti nanti akan memberikan kenikmatan. Wa ulaika utai mengkono as-sabirin iku hum utawi ulaiki ku al-muhtadun, wong kang padha oleh hidayah. Ya, wong kang oleh petunjuk ilas sawabi maring kebenaran. Teman-teman sekalian, jadi dari ayat ini kita bisa memahami, mempelajari bahwasannya kita pasti diuji oleh Allah dalam hidup kita. Ya, kalau dalam ayat yang lain itu akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ya, apa kamu mengira bahwasanya kamu itu akan dibiarkan begitu saja tidak diuji oleh Allah? Kemudian sampai hanya mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak diuji, enggak. Ya, semuanya pasti diuji. Ya, Allah pasti menguji kepada kita. Nah, ketika Allah menguji kepada kita dengan sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman, maka kita kembalikan semuanya itu kepada Allah, kita bersabar, maka Allah memberikan kado istimewa bagi orang-orang yang sabar. Apa itu? Sholawatum warahmah, yaitu pengampunan dan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang sabar, terutama menghadapi pandemi saat ini, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sihah wal afiyah. Allahumma amin. Saya kira cukup untuk kajian ini. Akhul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.